Hello pretty people, kembali lagi bersama gue di konten gue yang terbaru. Biasanya gue kalau upload konten biasanya konten video game kan, but right now I'm uploading something different, which is a podcast. Sebenarnya dari dulu juga gue udah sering bikin podcast sih. Kadang biasanya bikin podcast sendiri, kadang bikin podcast bareng teman. So it's always part of my channel content actually, because like India, like it's technically that this channel was like a variety channel, so I'm just like doing anything. It's not just video games actually. It just so happened that I made a lot of video game content, but ya salah satu konten gue sebenarnya podcast juga. Dulu tuh sebenarnya gue tuh sempet mau bikin segmen podcast tuh gue namain Sesuap Podcast, dan gue udah bikin brandingnya dan lain sebagainya. Tapi kayaknya it's just a little bit too ambitious, karena basically in the end of the day it's just a podcast, like everybody is doing podcast nowadays. Nggak beda kayak 10 tahun yang lalu, almost like mungkin 15 tahun yang lalu lah, zaman-zaman gue benar-benar baru banget bikin channel. Dulu tuh malah gue masih inget bikin vlog. Ingat nggak sih dulu tuh kan ada dulu tuh sebenarnya sebelum vlog tuh, sebelum kayak YouTube atau video format di internet tuh populer tuh kan, dulu tuh sebenarnya yang populer tuh blog kan. Zaman-zaman orang bikin Facebook, zaman Facebook tuh bener-bener berasa kayak media sosial gitu kan. Dan zaman orang juga masih pada main Friendster malah. Dulu tuh orang-orang kalau di internet tuh mereka banyaknya, hampir setiap orang tuh pasti punya blog. Bikin blog, isinya tulisannya tentang ya apa aja sih sebenarnya interest mereka, bisa tentang film, bisa tentang video game, bisa tentang buku, lain sebagainya. Dan biasanya ada istilahnya blog walking. Jadi lo tuh datengin blog orang, terus lo komen, hey mampir juga ya ke blog saya, start tuker-tukeran. Dulu mah apa ya, gue sebenarnya nggak terlalu aktif banget juga blogging sih. Cuman dulu tuh gue nggak ingat sih parameter sebuah blog itu populer atau enggak tuh apa ya. Kan kalau sekarang mah biasanya kayak follower gitu kan, atau subscriber, ada si ininya apa, si angkanya gitu. Dulu tuh apa ya, ada kayak semacam daily visit gitu ya, nggak inget gue. Pokoknya mah ada sih sebenarnya parameter untuk melihat apakah apa jumlah komen gitu. Gue lupa, benar-benar lupa. Tapi maksudnya poin yang mau gue omong itu sebenarnya, dulu tuh orang-orang tuh yang sangat populer itu kan blogging, which is basically text format kan. Orang-orang bikin di Blogspot atau di WordPress, atau bahkan dia nge-host websitenya sendiri. Everybody doing that. Terus kemudian mulailah broadband internet mulai masuk, mulai jadi hal yang umum lah. Dan orang-orang juga koneksi speednya mulai naik. Mulailah upgrade konten yang dinikmati di internet kan, nggak cuman text based lagi sekarang. Kita udah mulai menyentuh video base. Mulailah perlahan orang-orang ada yang upload di YouTube, muncul YouTube kan di sekitar tahun 2006 gitu ya, lupa gue. Terus gue tuh ingat dulu tuh sebenarnya waktu YouTube mulai populer juga sebenarnya masih ngeblog tuh masih banyak, orang-orang masih banyak yang ngeblog. Zaman YouTube masih punya tagline broadcast yourself. Sekarang mah udah nggak ada kan YouTube mah, udah aja YouTube gitu, nggak ada broadcast yourself kan. Dan gue inget dulu tuh zaman SMA tuh ada teman gue ngomong, YouTube tuh sebenarnya bukan dibacanya bukan YouTube tapi YouTube. Soalnya kan kayak lo untuk bisa menjadi diri lo sendiri di internet. Jadi
lo mau jadi apa aja juga bisa, makanya disebutnya YouTube. Aku masih ingat tadi pembicaraan tentang itu. So, well, it's wrong, bro. It's called YouTube, and like, what the fuck is YouTube? And it's so funny, dude. Anyway, so dulu tuh 2006 tuh seingat gue tuh zaman YouTube baru kan, kalau nggak salah. Gue lupa sih 2006 ya. YouTube rilis dulu karena well, I mean, internet tuh bisa dibilang masih barang, bukan apa namanya, barang, disebut barang tepat nggak ya? Masih kayak hal yang mewah lah. Sebenarnya nggak mewah juga sih, tapi maksudnya nggak semua orang punya juga aksesnya tuh masih nggak seumum sekarang lah gitu. Dulu mah kan orang tuh nggak semua orang punya internet, bahkan kalau lo mau akses internet itu lo mesti ke warnet dulu gitu. Dulu kan makanya warnet tuh masih banyak kan. Dan dulu tuh gue masih ingat dari sejak SMP itu kan gue udah hobi editing video. Dan gue udah iseng-iseng tuh upload video di YouTube. Dulu gue nggak upload kayak bikin animasi, terus pakai lagu backgroundnya tuh, kalau nggak salah lagu Naruto, ada judulnya tuh For You kalau nggak salah. Terus gue upload juga biasalah zaman-zaman Crazy Frog baru muncul kan, gue upload juga Crazy Frog editing video Crazy Frog dan lain sebagainya. Gue masih ingat tuh zaman-zaman dulu tuh YouTube bukan pakai thumbs up, thumbs down, tapi pakai bintang. Anjir, ini tuh ngerating sekarang udah nggak ada lagi, dicabut sekarang kan. So that's masuk ke tahun berapa ya, pokoknya masuk kuliah aja. Gue inget ininya kuliah gue bikin video format dimana gue bikin kayak ya basically mah gini lah. Dulu tuh kan blog populer ya. Terus lo bikin blog, tapi dulu tuh gue mikirnya daripada gue bikin blog terus gue bikin dalam format teks, kenapa nggak gue bikin blog tapi dalam format video. Jadi akhirnya waktu itu tuh ya bayangannya gini lah, lo bikin si yang udah lo tulis gitu, yang tadinya niatnya tuh untuk dipost di blog, sekarang lo jadiin si tulisan tersebut tuh jadi skrip. Terus dari skrip tersebut lo rekaman terus bikin jadi video gitu, jadi video format. Dulu gue sempat ngupload jadi di blog, jadi gue nggak ngupload di YouTube kalau untuk video itu, gue uploadnya di blog gue sendiri. Jadi di blog gue tuh isinya video. Nah gue inget tuh ada orang komen tuh kayak, Mas kalau bisa jangan pakai format video dong, soalnya ya kan dulu kan internet masih ya aksesnya nggak apa, dulu tuh internet nggak secepat sekarang lah istilahnya. Jadi orang muter video tuh is really pain in the ass. So makanya ada yang bilang kan, Mas jangan pakai format video dong. Gue masih inget tuh ngupload video tuh ada 3 video lah, dan gue sebut video tersebut tuh, si format tersebut tuh vlog. Saya bukan vlog sih, kan kalau sekarang mah kan vlog, dan formatnya juga nggak kayak yang dulu gue bikin, juga nggak kayak orang vlogging sekarang gitu, kayak orang jalan-jalan. Kalau sekarang mah orang vlogging itu kan keluar tempat, misalkan kan in real life, misalkan dia lagi jalan-jalan kemana, dia rekaman dan lain sebagainya gitu. Kalau dulu mah gue ya lebih ke kayak apa yang tadinya niatnya gue post dalam bentuk teks, gue rubah jadi bentuk video. Ya udah gitu doang gitu kan. Terus ya gue pasang webcam atau tunjukin muka dan lain sebagainya. Dan dulu tuh gue sebut vlog, jadi kayak video blog gitu kan. Sekarang mah orang-orang udah nyebutnya vlog, dan sekarang udah nggak tahu udah emang sekarang masih ada orang ngeblog ya. Kayaknya sekarang semuanya udah video format sih, karena internet juga udah cepat juga kan. Jadi there's no reason to do things in text. I mean, no, actually, you know what? I take that back. Actually, yes, people still doing text-based content in form of like, you know, like kayak Twitter post atau Instagram post. It's all basically like, you know, changing. Kalau dulu mah orang-orang ngepostnya di blog, di blogspot atau di WordPress gitu, sekarang mah ngepostnya di media sosial. And so yeah, I mean, I guess it's still popular until now. Sebenarnya apa namanya,
format podcast ini tuh gue tuh niatnya jadi si premis podcast ini tuh bakalan jadi kayak semacam review dalam 1 minggu gitu, ngerti nggak? Jadi kayak misalkan hari ini nih, gue nggak tahu nih apa podcast ini bakal gue rilis di hari apa. Let's say hari Senin lah. Sekarang tuh berarti hari Senin kan. Berarti gue nge-review apa aja yang terjadi di seminggu kemarin. Jadi gue review dan apa namanya, si fokus yang gue ambil ya as usual, kalau nggak video game, film, TV series atau musik atau anything lah, something funny gitu. Kalau ada something funny yang terjadi gitu, meme lain sebagainya, why not gitu kan. So basically ya premisnya bakalan kayak gitu. Makanya gue namain juga, sebenarnya niatnya itu mau gue namain Sesua Podcast. Tapi nggak tahu udah masih mau gue namain Sesua Podcast atau enggak. Karena emang niatnya si podcast itu nggak akan panjang banget gitu durasinya. Udah paling juga ya, walaupun sekarang ini gue udah nyablak hampir 10 menit lebih, and so it's pretty long. Karena kan kalau Sesua Podcast sebenarnya dulu tuh gue ngebayanginnya cuman kayak in short format, jadi paling panjang juga 3 menit gitu kan. So ya, jadi si premisnya tuh si podcast itu bakalan kayak semacam review apa aja sih yang terjadi di dunia, enggak di dunia juga sih, maksudnya lebih ke kayak di dunia hiburan lah, atau bukan dunia hiburan sih, lebih ke kayak ya pop culture, what's interesting, what's happening like in the past week gitu kan. So that is the premise of the podcast. So gue sebenarnya ada nyiapin beberapa topik yang bisa gue review, walaupun sebenarnya ini hitungannya bukan review minggu yang kemarin ya, karena ini ada hitungannya kayak ada yang udah terjadi di 2 minggu yang lalu. Karena emang as usual gue niatnya harusnya ngupload podcast tuh dari minggu kemarin, tapi sampai sekarang gue belum ngupload sama sekalian. So anyway, so the interesting things that happen in the past week, kita dapat yang namanya trailer dari studio RGG Studio, which is Ryuga Gotoku Studio. Ryuga Gotoku tuh yang dari Sega, yang apa namanya, yang bikin franchise Yakuza. So mereka ngerilis trailer untuk game terbaru mereka, which is di namanya Stranger Than Heaven. Dan ini gamenya bakalan rilis winter tahun ini. Jadi kalau misalkan winter tahun ini tuh berarti antara akhir tahun atau enggak awal tahun 2027. So when that happen, I'm gonna upload the content in my channel. So looking forward to that, karena emang gue juga apa namanya ngefollow juga apa namanya game Yakuza. Gue main Yakuza tuh dari Yakuza 1 sampai Yakuza 6. Yakuza 0 juga masuk, jadi itu karena 0 sampai 6 lah. 7 gue main a little bit tapi belum gue beresin. Jadi basically game terakhir yang gue main itu Yakuza 6. So Stranger Than Heaven itu game yang bakal menceritakan tentang origin story-nya Tojo Clan lah. Tojo Clan tuh bisa dibilang apa ya, lebih tepatnya dibilangnya, pokoknya di franchise Yakuza itu karakter utamanya, which is Kiryu Kazuma, he was in a Yakuza clan called Tojo. So basically Tojo clan tuh tempatnya si main karakter dulu adalah tempat ya, you could say like tempat kerjanya si Kiryu gitu kan, tempat kerjanya main karakter. So we're gonna follow the origin story on how this clan was created, karena Tojo clan juga diceritainnya kan emang like big clan, big Yakuza clan di Jepang. No, bukan in real life ya, in the universe, in the Yakuza universe.
So ya si trailernya tuh rilis minggu kemarin, dan apa namanya, not gonna lie, dari salah satu sebenarnya dia ngerilis trailernya nggak cuman satu video kan, dia ada ngerilis kayak story overview, terus like combat overview, terus like map overview, dan lain sebagainya. Tapi ada salah satu videonya dia tuh nge-review kayak cast overview. Jadi dia kayak nunjukin di game ini tuh castnya ada siapa aja gitu kan. And it has a really really crazy line of actor and actresses actually. Kayak for example, so in this game we will see Snoop Dogg. Like a goddamn Snoop Doggy Dogg is in this game. So nanti gue pas main gamenya tuh gue si pemeran utama itu bakalan banyak interaksi dengan Snoop Dogg. Di gamenya gue nggak tahu ya namanya siapa ya, tapi ya emang si castnya Snoop Dogg gitu. Is actually Snoop Dogg gitu, bukan apa namanya, bukan orang lain gitu. Is actually Snoop Dogg. Terus ada Tori Kelly juga, terus ada beberapa aktor Jepang juga yang ya bisa dibilang sesepuh aktor lah. Terus Ado juga ada di sini, dan is actually like with full face karena kan Ado kan jarang ngeliatin mukanya kan. Dan di musik terakhirnya gitu ya, bukan terakhir, maksudnya musik yang baru dia rilis, yang terakhir dia rilis kalau nggak salah ada sempet ngeliatin muka a little bit. Tapi di game ini it's like just full revealed. Jadi basically Ado bikin face reveal in 3D form di dalam game ini, which is interesting. Dan tapi orang-orang tuh sebenarnya gue juga ini juga sih akuin juga si lagunya yang dipakai di dalam trailer tersebut tuh is really good man. It's crazy man. Like orang-orang tuh pada nungguin ini si lagunya bakalan kapan nih rilisnya gitu, dan jujur gue juga nungguin gitu si lagunya fullnya rilisnya kapan gitu. It's really good man. Jadi buat lo yang penasaran gak, gue saranin lo sekarang pause videonya, pause podcast ini, cari aja Stranger Than Heaven trailer. Bro, it's really for like a video game trailer, it's really really good. It's really well made, and the music is crazy too. Like seriously, orang-orang literally like you know literally captivated watching the video. It's crazy. It's really good. Sebenarnya baru banget sih ini mah kemarin Avatar The Last Airbender live action di Netflix. Mereka finally rilis si trailer untuk season 2-nya, dan mereka juga rilis si release date-nya. Jadi The Last Airbender season 2 live action di Netflix itu mereka akan rilis di tanggal 25 Juni. So basically bulan depan. Can't wait to watch. We finally watch, like especially for me, finally I can witness Toph is being live action, man. Cause like dari dulu tuh kan dari semenjak M. Night Shyamalan movie kan udah dari book 1 aja udah ultra fail kan. Terus ada setelah itu kan nggak ada lagi live action lagi kan. Pokoknya abis M. Night Shyamalan terus yang kemudian bikin lagi live action tuh ya Netflix. Ngulang lagi lah istilahnya dari book pertama kan. Cuman maksudnya karena salah satu karakter favorit gue tuh di The Last Airbender tuh Toph, dan gue tuh pengen lihat gitu loh live actionnya Toph tuh coolnessnya gimana gitu kan. Karena kan she's really cool in the anime. I want to see how cool she is in live action, man. So finally we will have book 2 Last Airbender live action next month. So really can't wait for it. Okay, so the next thing that happened is The Boys, TV seriesnya Amazon gitu, gue lupa dah yang bikin The Boys siapa. Pokoknya The Boys finally finish season 5.
which is basically season finale, and everybody is just disappointed. It's really bad. Dan gue jujur sama gue udah gak ngikutin lagi The Boys semenjak season 4. Menurut gue The Boys tuh season 1, season 2, season 3 itu really good, man. Season 1 is definitely season yang bikin gue tertarik sama si ceritanya. Season 2 is really interesting as well. Season 3 I really like when they introducing Soldier Boy and everything else. It's really good. But when we enter season 4, things is getting weird. Gue juga ngerasa kayak okay, they starting to ruin this. Season 4 menurut gue dari season 4 tuh udah kerasa kayak mereka kayak si penulisnya, tapi kayaknya nggak cuma penulis juga deh, sampai kayak si showrunnernya atau malah yang buat The Boys-nya itu sendiri, mereka tuh kayak ngebikin show ini tuh jadi kayak semacam fan service untuk sayap kiri di US gitu loh. Jadi yang tadinya tuh bener-bener cuman fun story gitu kan, oh it's really cool, it's really crazy and everything else. Now it's just like why I smell some agenda happening here. Why I feel like they trying to like link what happened in the story with what happened in real life. Like what's going on here? It feels like it doesn't feel like a good story anymore. It feels like a fan service. So makanya dari season 4 tuh gue langsung mutusin buat nope, I'm not gonna consume this. I'm not enjoying it anymore. So gue nggak ngikutin lagi The Boys sampai season 4, dan season 5 juga gue nggak nyentuh sama sekali. Tapi gue ngelihat scene ending scene-nya kayak gimana gitu kan. Orang-orang sih bilangnya it's really bad to in the point that karena kan evil karakter di The Boys itu kan Homelander, which is let's say imagine like Homelander itu kayak Superman, tapi Superman tapi kalau dia narsistik dan evil. That is basically Homelander. Homelander tuh punya potensi buat basically, well, I'm just gonna destroy this world, and if you're not gonna listen to me, if I hate you, fuck you all, then I'm just gonna destroy this planet Earth. It's basically like what Homelander can do. Tapi di season 5 tuh buat orang-orang yang nonton tuh mereka bilang Homelander kayaknya di nerf abis-abisan deh, kayak mereka tuh nggak bikin Homelander tuh bener-bener dibuat sebagai bahaya. Apalagi kan kita ngomongin finale kan, harusnya udah nyampe klimaks dong. Stake harusnya udah lebih tinggi gitu kan. Bahaya harusnya lebih tinggi juga, tapi people didn't see that, didn't even feel that. I actually feel slow for some reason. And Homelander in terms of power as well is really nerf as fuck. It's that I could understand why people disappointed then at that point. It's just like it's not cool, man. It's just weird at that point. So that's why people say that it's not fun, and it's pretty much weird and also rush. Gue paham banget yang yang mereka rasakan tuh sama dengan apa yang gue rasakan pas gue nonton Game of Thrones season 8. Karena kan si jumlah episodenya aja udah semakin kecil ya. Gue lupa ada season 8 tuh Game of Thrones tuh berapa episode gitu. Pokoknya tuh setiap episode rilis gue tuh udah khawatir aja, how the fuck they gonna finish this? There's still a lot of missing links. There's still a lot of like loose ends. How the fuck they gonna cover this up? How they gonna finish the story? Dan tiap episode tuh gue cuman copying berharap kayak maybe they planning something blah blah blah. But in the end of the day, they're not planning anything. They just rush things, ruin things, and the story is just straight up slop, man. It's just so bad. That's why waktu gue nonton Game of Thrones season 8 juga straight up disappointed. Dan gue juga yakin yang dirasakan oleh
fans The Boys juga kurang lebih bakalan sama kayak gitu sih. Sama aja kayak Stranger Things juga. Season terakhirnya juga. I feel like kind of underwhelming. I feel like all this build up is for nothing. It's basically like come on, man. Like finish the story properly. Like come on. I don't even have the word for that. It's just like disappointing. That's it. Okay, so I think that's it for this podcast. Karena emang gue nggak ngarah untuk si durasi podcast ini bakalan panjang-panjang banget sih. So I'm just gonna end here. So yang gue bahas sebelumnya itu adalah yang menurut gue menarik untuk dibicarakan di podcast dan apa yang terjadi di minggu kemarin. So buat kalian yang kira-kira punya topik yang menarik buat dibahas untuk episode podcast selanjutnya, hey, leave it at the comment, bro. Let's talk about it. So yeah, I think I'm gonna end the podcast here. Nextnya mungkin gue upload lagi another gameplay content, short content, everything else. Untuk podcast rilisnya obviously weekly. So we gonna meet again di episode podcast selanjutnya minggu depan. So yeah, thank you for everybody who listening this humble podcast. I hope you have a good day and see you in the next video. Goodbye.